Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan siar hari ini di program Taman Kalbu spesial edisi Ramadan 1446 Hijriah, saya kembali Ibra Hamzah hadir untuk Anda semua di Gamalama TV bersama dengan ibu-ibu majelis taklim yang hari ini sudah hadir 5 majelis taklim di Kota Ternate. Yang pertama ada ibu-ibu majelis taklim Imam Bonjol Salero, kemudian ada ibu-ibu majelis taklim dari Al-Hijrah Sulawesi Selatan, kemudian majelis taklim Al-Huda Bastion Talangame, dan majelis taklim Raudatul Jannah Bastion Karance, serta majelis taklim Nurul Hijrah Kalumata. Ya, tentunya di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini kita semua menginginkan banyak pahala yang kita dapatkan, dan tentunya di bulan suci Ramadan ini kita juga ingin mendapatkan magfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta terbebas dari api neraka. Nah, di kesempatan kali ini pemirsa Gamalama TV, saya kembali bersama dengan Ibu Haja Masni BSA SHMM ya, selaku Koordinator BKMT Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Apa kabar Bu Haji? Alhamdulillah, Alhamdulillah, masih sehat Bu Haji ya? Sehat, terus, insya Allah. terus. Dan topik kita pada kesempatan kali ini adalah Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Mungkin sedikit pengantar yang bisa disampaikan Ibu Haji terkait dengan topik yang kita bahas kesempatan ini. Terima kasih Pak Ibra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana man la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibu-ibu majelis taklim 5 ya, hari ini 5 majelis taklim. Alhamdulillah bisa hadir di sini di rumah Allah ini. Semoga insya Allah langkah kita menuju majelis yang mubarak ini di rumah Allah, Masjid Al-Huda ya, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita amal ibadah yang pahalanya akan diberikan, insya Allah dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang banyak kepada kita. Rahmat kita bisa hidup dengan tenang, nikmat kesehatan, kekuatan, kesempatan, nikmat Islam dan iman yang ada pada diri kita, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini, kita bersilaturahim ya. Silaturahmi ini kita kumpul nih, silaturahmi, dan Allah catat sebagai amalan yang insya Allah pahalanya mengalir terus. Ya, karena dengan silaturahmi kita umur menjadi berkah, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan dunia akhirat, dan insya Allah diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan, yang disebut juga marhaban ya syahrus siam. Marham, selamat datang bulan puasa. Marhaban syahrul Quran. Selamat datang bulan yang diturunnya Al-Quran ya, di dalam bulan Ramadan. Marhaban, apa yang kita siapkan untuk memasuki bulan Ramadan yang mubarak ini? Kita persiapkan fisik, mental ya, untuk kita bisa jaga sehingga kita sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Kita tahu bahwa puasa ini di bulan Ramadan ini wajib dilakukan. Yang wajib dikatakan berarti dilaksanakan mendapat pahala,
dan ditinggalkan mendapat dosa. Lain dengan sunat ya. Kalau salat tarawihnya ya sunat, kalau laksanakan dapat pahala, tidak laksanakan tidak apa-apa. Tetapi kita rugi karena tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan ya. Jadi di surat Al-Baqarah ayat 183 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Kalau bertakwa berarti kita menjalankan perintah Allah dengan benar. Salah satunya memasuki bulan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan ini kita menjalankan puasa ya, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga yang membatalkan puasa. Makan minum berarti kan tidak boleh, batal ya. Kumpul bersama suami juga tidak boleh ya. Jadi kita sesuai Al-Baqarah tadi 183. Terus kita orang ini majelis taklim, orang semua lebih banyak ibu-ibu. Toh cuma Abi yang bapak, yang Pamat, yang Febri ya. Tapi lebih banyak kan ibu-ibu. Ibu-ibu nih al-ummu madrasatul ula, ibu pendidik utama dan pertama di dalam keluarga sebelum anak ke sekolah, ke tempat bermain, ke masyarakat. Ketorang yang harus jadi contoh ibu. Ketorang sudah majelis taklim nih, mari ketong bawa ketong perilaku tuh yang baik dan jadi panutan untuk ketong pu anak-anak, untuk ketong pu keluarga ya ibu-ibu. Jangan di maghrib-maghrib, ini bulan Ramadan nih, bulan maghrib-maghrib ada tinggal nonton televisi misalnya, aku bilang, "Nake, mari siap-siap salat sudah, siap-siap sudah." Mama sendiri ada nonton televisi, mama sendiri ada WA. Ini mau suruh ketorang. Itu jadi catatan yang tidak baik untuk anak-anak kita. Terus di surat At-Tahrim ayat 11 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah bilang lindungi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ya, jadi orang ini tolong lindungi ketong pun diri dan keluarga. Mari ketorang ibu ini panutan untuk anak-anak kita, panutan juga untuk suami ya. Kalau ketorang pun suami, kalau ketorang pun suami mohon maaf ya, bikin hal-hal yang dilarang, ketorang juga boleh larang, boleh nasihat tanpa apa ya. Tapi kalau suami mensuruh barang yang baik, ketorang harus ikut ya ibu-ibu. Tapi di masuk bulan Ramadan ini mari ketorang jaga dorang kebutuhan juga ya, suami-suami, sehingga insya Allah dompi ibadah juga dong enak ya. Jangan tong jaga dompung buka puasa yang baik, tak perlu yang muluk-muluk yang banyak-banyak seperti. Karena ketong buka puasa tuh ada satu kali baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, langsung ketong kenyang betul keterada. Kul banyak-banyak tuh jadi mubazir ulang. Jadi mari, kenapa ketong disuruh puasa bulan Ramadan? Supaya ketong rasa tenggang rasa kepedulian kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kekurangan. Karena ketong puasa, ketong kan termakan, berarti orang susah juga kan kasihan. Inilah kepedulian yang harus ketong jaga, kepedulian di bulan Ramadan ini. Mari, selain kita menjalankan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, kita juga jaga hablum minan nas. Saya selalu bilang kalau saya ada bicara, tiang ini ada rumah ini ada dua tiang. Di sini hablum minallah, rukun iman dan rukun Islam. Kalau hablum minanas itu ihsan, kebaikan-kebaikan yang nanti menunjang, membawa, mengisi, menutupi ketompung kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah yang wajib. Ya, jadi orang bilang kalau ketorang cuma hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan ketong hasud, dengki, najis-najis batin masih ada ya, sombong, pelit, misalnya pelit di bulan Ramadan ada doi banyak, tak mau kasih ke orang, itu mengikis ketemu amal-amal kebaikan ya ibu-ibu. Saya juga pun keterbatasan,
saya punya kekurangan, tapi saya selalu ingat balighu anni walau ayat. Katakan walaupun satu ayat, dan insya Allah akan menjadi amal jariah yang pahalanya akan mengalir terus ya. Jadi mari orang di bulan Ramadan ini sama-sama orang melaksanakan menjaga hablum minallah, menjaga hablum minannas. Kalau ada yang susah ya, ada yang punya kekurangan, mari kita orang sama-sama bantu, karena insya Allah pahalanya berlipat-lipat ganda Allah berikan ya. Inilah hidup, lihat ke atas tercukup terus, tapi kalau ketemu dia ke bawah banyak orang susah, kasihan nih orang mau makan juga susah. Ketemu puasa nih kita rasa iya kalau termakan nih orang susah nih, kasihan. Kepedulian akan lebih bagus, akan lebih baik, karena kenapa Allah memberikan ketemu puasa di bulan Ramadan? Untuk ketemu ada tenggang rasa, ada kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang kekurangan ya. Mungkin itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik ibu-ibu majelis taklim semuanya yang sudah berada di Masjid Al-Huda Bastion Talangame, sudah kita dengarkan pengantar yang disampaikan oleh Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku koordinator Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Provinsi Maluku Utara. Iya, beliau adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Kita akan kembali dengan diskusi bersama-sama dengan saya di forum Taman Kolbu Spesial Ramadan. Untuk itu kita bersama kami di Gamalama TV. Baik, kembali untuk Anda pemirsa Gamalama TV di program Taman Kolbu Spesial Ramadan 1446 Hijriah bersama ibu-ibu majelis taklim ya yang ada di Kota Ternate. Kesempatan di kali ini masih bersama dengan Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua BKMT Provinsi Maluku Utara. Mungkin di sini apakah ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Oke, baik, kita ke ibu-ibu yang pertama mungkin ingin bertanya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah telah memberi kesempatan untuk saya untuk bertanya. Saya Ibu Yanti dari Majelis Taklim Al-Ilmi Membonjol, Kepulauan Salero. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya agar kami seorang ibu bisa menjalani ibadah selama bulan Ramadan dengan maksimal, sementara kami dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah tangga sebanyak itu dari bulan sebelum-sebelumnya. Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Haji, ini terkait dengan ibu-ibu yang punya kesibukan yang luar biasa ketika di bulan Ramadan, sementara mereka dituntut untuk urusan rumah tangga nih Bu Haji. Bagaimana Ramadan menurut Ibu terkait dengan hal seperti ini? Iya, terima kasih ya Ibu pertanyaannya. Kita ibu rumah tangga, kita punya kewajiban kan mencukupi melaksanakan tugas-tugas rumah tangga. Tugas ibadah juga tunggu kewajiban. Jadi bagaimana ketorang ibu menjaga waktu, memanage waktu, ya, supaya tidak ada yang terhalang, ya. Orang pun ibadah juga baik. Kalau di bulan Ramadan ini biasanya, mohon maaf ya, kalau saya biasa kita mau masak tuh kan sudohor, toh? Di waktu sahur tuh kita bangun sahur misalnya ya, sahur, siap subuh habis, ada istirahat sedikit, ketorang tertidur tapi ketorang baca Al-Quran kah, habis itu kan istirahat. Nanti mau masak tuh kan dohor ke atas mau masak, toh ibu-ibu, saya kan begitu. Jadi ketemu waktu ada banyak. Jadi jangan jadikan tugas rumah tangga sebagai penghalang, karena ketemu juga berdosa. Ketemu harus lihat keluarga, harus sejalan. Kan masih bisa sempat tolong
belum memasak salat dohor dulu baru memasak, toh sambil memasak basalawat, zikir dalam toh, itu bisa berjalan. Yang penting karena pekerjaan rumah tangga itu mulia ibu-ibu. Jangan cuma rasa kerja di kantor saya itu mulia. Kita ini 24 jam mata ibu-ibu, dari pagi sampai pagi malam ulang mata ini jadi cahaya, ya. Anak sakit ketemu tertidur, bapak-bapak kan terlalu berpikir sampai banyak begitu, betul katakan? Bapak-bapak nih, mohon maaf kalau sebelum Ramadan tuh mungkin juga ibu tuh bangun siap dapat siap kopi, kalau bukan bulan Ramadan siap kopi dan koran saja baca tuh. Tapi ibu nih berpikir mesti mau pikir anak pun makan, anak pun sekolah, kadang mau antar sekolah, dan ini pekerjaan ini dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Jadi jangan khawatir ibu-ibu, ibu rumah tangga, mari kerja di bulan Ramadan, kerja juga ibadah, ya. Nah, jangan cuma urus ibadah saja, jangan berlomba-lomba untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya di dunia, tetapi berlomba-lomba untuk akhirat seakan-akan kita mau kembali kepada Allah besok. Apa yang kita bawa, bekal apa? Bekal tadi itu kita punya ibadah, puasa ini, kita punya amal-amal kebaikan, ya, dan kita meninggalkan larangan-larangannya, sehingga insya Allah kita bisa berkumpul nanti bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ada nih karena beliau kenapa ketong harus selalu bersalawat, selalu memuji beliau. Sebenarnya Rasulullah ini tidak ingin dipuji, tapi ketong manusia, beliau rahmatan lil alamin, untuk segala amal semua bumi makhluk semuanya. Jadi ibu-ibu, mari kerja dengan ikhlas. Kerja untuk suami itu dapat pahala, kerja untuk anak makan itu dapat pahala. Jadi bisa ibu-ibu bisa bagi waktu, jangan khawatir ketong puasa kok ketong tak bisa bikin apa-apa. Tapi bisa, pasti bisa jaga keseimbangan keluarga maupun urusan sendiri itu, sehingga hidup kita penuh rahmat dan berkah. Karena Allah jamin ketorang pun apa keringat yang ketong keluar untuk keluarga itu diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah di hadapannya. Insya Allah ketorang ini menjadi ibu-ibu yang nanti dikumpulkan di surga bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu sementara, terima kasih. Iya, baik. Mungkin yang kedua masih ada pertanyaan dari ibu-ibu? Ada. Oke, ibu yang depan bisa langsung, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, ada pertanyaan, apa yang harus dilakukan di dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini? Banyakkan orang dengan persiapan seperti membeli perabot rumah dan sebagainya, cat rumah atau dengan perabot-perabot yang lain. Jadi pertanyaannya, bagaimana kira-kira menurut dalam Islam itu yang bagaimana? Ini dari majelis atas nama Salma Haji Halek dari majelis Bastion Talangame Al-Huda. Ya, barangkali ini yang saya terima kasih atas moderator yang memberikan kesempatan pada saya. Lebih dan kurangnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Haji, terkait dengan menyambut Ramadan. Banyak umat yang menyambut Ramadan dengan membeli perabot, cat rumah. Nah, bagaimana Islam memandang ini? Membeli perabot baru, yang lain-lain baru, itu kan dunia saja. Toh, betul kata Dada? Dunia saja. Dan kalau Allah mau tarik yang sekejap. Jadi bagaimana kalau memasuki bulan Ramadan itu sebenarnya tidak masalah. Ketemu mau cat rumah juga boleh, kan ketemu rumah. Tapi jangan sampai ketemu yang ibadah itu terbengkalai. Kalau boleh dari tempo-tempo cat rumah 1 bulan lalu, 2 bulan lalu, sehingga bulan Ramadan tuh ketemu jangan sibuk lagi. Sibuk cuma untuk ibadah saja. Sibuk untuk ibadah-ibadah, karena Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan ini.
mari baca Al-Quran, mari bersedekah, mari melaksanakan kebaikan-kebaikan sehingga tidak mengganggu ibadah kita ya Ibu, ya. Jangan ketemu sibuk yang urusan dunia, ketemu lupa ketemu ini. Dan bulan Ramadan ini setiap tahun cuma 1 bulan Allah kasih ketorang supaya ketorang merasakan kesulitan orang lain. Jangan ketemu sibuk yang mau cat rumah, akhirnya masih dalam Ramadan lagi ketemu masih bacet, akhirnya bingung cat habis misalnya. Terpaksa dalam bulan puasa ketemu mesti Bali mengurangi ketemu setelah baca Al-Quran. Ini mengurangi ketemu ibadah-ibadah yang wajib. Ya, jadi marilah saya sarankan juga untuk diri saya bahwa kalau boleh dari tempo-tempo ketemu cat rumah lah, supaya jangan lagi mengganggu ketemu di bulan Ramadan. Ya, begitu juga kan sebaiknya kalau ketoran di bulan Ramadan ketemu persiapan supaya sehat bisa ibadah Ramadan dengan sempurna tuh, ketoran lebih baik pi kubur, pi ziarah ketemu kubur, di kubur ketemu orang tua kubur, ketemu baca doa, baca tahlil, itu lebih berkah toh. Nah, itu masuk. Terus ketoran bikin baca doa selamat, minta keselamatan di bulan Ramadan ini, ton sehat, Allah kasih kekuatan, jauh dari segala penyakit sehingga ketemu bisa ibadah puasa Ramadan dengan baik, ya. Jangan kalau itu cuma material sama materi saja. Jangan sudah kalau saya, tapi semua orang punya kebutuhan. Tak apa-apa kalau ada rezeki kan tak apa-apa. Tapi kalau boleh dari tempo-tempo jangan sampai dia masih dalam bulan Ramadan ketemu sibuk dengan itu ketemu ibadah akhirnya terganggu. Tak begitu tak Ibu? Makasih. Mungkin itu. Ya. Iya, baik ibu-ibu majelis taklim yang hadir pada kesempatan hari ini. Ada majelis taklim Imam Bonjol Salero, majelis taklim Al-Hijrah Sulawesi Selatan, kemudian ada majelis taklim Al-Huda Bastion Telangame, dan majelis taklim Raudatul Jannah Bastion Karance, serta majelis taklim Nurul Hijrah Kalumata. Kita masih akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Taman Kolbu edisi Ramadan 1446 Hijriah, hanya di Gamalama TV. Baik pemirsa Gamalama TV, masih kembali bersama saya Ibra Hamzah dalam program Taman Kolbu spesial Ramadan 1446 Hijriah, hanya di Gamalama TV, dan tentunya dengan ibu-ibu majelis taklim dari 5 majelis taklim yang ada di Kota Ternate. Dan juga kita masih bersama dengan Ibu Haji Masni BSA SHMM selaku Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Topik kita yang sangat menarik Bu Haji ya, yaitu Marhaban Ya Ramadan. Mungkin saya kembali ke forum, apakah masih ada yang ingin bertanya? Ada. Oke, kita ke nomor 3, pertanyaan selanjutnya. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberi kesempatan bertanya untuk saya. Saya bernama Warneti Bustiar dari Majelis Taklim Al-Hijrah. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana menghadapi anggota keluarga yang kalau disuruh tidak mau karena alasannya sedang berpuasa dan mereka jadi seperti orang malas. Hanya sekian pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait orang yang malas-malasan di bulan puasa ini, bagaimana ketika disuruh? Saya, ya Ibu tadi kan saya sampaikan, kerja juga ibadah. Jadi kalau keturang drama puasa jangan jadi alasan bahwa keturang tak bisa bekerja di rumah. Ya, kalau boleh kan keturang tetap semangat. Karena ibu-ibu tahu, saya kalau bilang puasa saya terkerja, saya tidur saja, bangun saya lebih suak. Bagaimana ibu-ibu suak keterga? Betul, jadi betul ya. Jadi mari ketong lebih semangat untuk bekerja, bukan karena puasa menghalangi ketong untuk malas-malasan. Jangan, orang malas itu dibenci oleh Allah. Ya, disuruh ketong kerja malahan, disuruh kalau bukan mau bulan Ramadan kah,
bukan bulan Ramadan, pagi-pagi bangun ton cari rezeki. Toh, itu kan disuruh. Rezeki pagi itu, subuh itu jangan tidur, rezeki itu terbagi-bagi semua. Jadi orang tetap harus puasa dan tetap bekerja. Tadi saya bilang bekerja ini apalagi di rumah kerja bantu ya. Terus suruh anak-anak lagi. Anak-anak ini satu ini bisa cuci piring. Sebenarnya jangan tabu laki-laki cuci piring, mohon maaf ya. Karena itu ada istilah gender, itu bukan gender, itu perbedaan kodrat saja. Perempuan dan laki-laki. Laki-laki itu tidak menyusui, tidak hamil, tidak melahirkan. Yang beda dengan perempuan. Kalau perempuan itu kan itu kodratnya itu. Tetapi kalau untuk keberhasilan, untuk pembangunan, keberhasilan untuk keluarga, semua pun tanggung jawab sama-sama. Suami, istri pun tanggung jawab untuk anak. Jangan kadang-kadang mohon maaf ya, nak sampai sudah, bapak istirahat sudah. Tak bisa. Bapak yang harus jadi contoh, ibu yang harus jadi contoh pada salat supaya anak-anak ikut. Betul kata Ran? Jadi jangan malas-malas. Kalau malahan puasa nih ketong lebih semangat. Dengan begitu ketong lebih kuat, lebih sehat. Karena puasa ini ketong pun organ-organ tubuh ini kan istirahat. Ketong yang bekerja, istirahat, ketong bekerja, dan insya Allah ketong pun kerja sedikit itu jadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai malas-malas. Kalau ada yang malas, kasih ingat kebaikan terpapa. Kalau ibu-ibu lihat, maksudnya tamam pengajian ada suruh tadarus misalnya, tadarus kok ya saya pemalas sih, rela bulan-bulan, jangan, tak boleh begitu. Ini ibadah. Mari sekarang ketong usaha supaya ketong di bulan Ramadan ini ketong bisa kebaikan yang banyak supaya dilipat gandakan pahala. Karena pintu surga itu dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu neraka dikunci, setan dibelenggu, setan diikat. Jadi tidak khawatir, jangan setan ganggu ketong terada. Ketong jaga ketong pun hablum minallah hablum minannas. Insya Allah ketong malas, ketong pun tetap produktif, tetap sehat, dan puasa lebih lancar sampai selesai. Itu mungkin. Makasih. Iya, baik. Selanjutnya mungkin masih ada pertanyaan ibu-ibu? Ada ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumahira dari Majelis Ta'lim Al-Hijrah Bastiong. Pertanyaan saya, bulan puasa, bulan Quran, apakah dibenarkan atau dibolehkan perempuan melakukan tilawah atau baca Al-Quran sampai larut malam di masjid-masjid? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan ibu-ibu yang suka berlama-lama di masjid betul. baca Al-Quran. Perempuan pun suara itu aurat. Tapi kembali kepada innamal a'malu binniyat. Kalau ketong pun niat untuk siar, saya rasa insya Allah jadi ibadah. Dan ketong mengaji begitu dengan harapan orang lain mendengar, orang akan ikut, ya, termasalah. Kalau bagi saya termasalah. Tapi janganlah sampai larut malam lagi. Orang rem-rem lagi sedikit tereda. Kalau jam 10 ke jam 11 boleh sudah ipek pulang. Ketong perhatikan nanti, lihat parpai tua sedikit dia pun sahur, anak-anak pun sahur itu lebih berkah juga. Jadi sebenarnya suara itu memang aurat, tapi kembali kepada nawaitu kita, niat kita. Innamal amalu binniat. Suatu pekerjaan yang kita laksanakan tergantung niat kita. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, insya Allah dapat pahala. Tetapi kalau niat kita sudah melenceng ke tempat lain, supaya orang tahu suara bagus misalnya, itu berarti niat kita sudah betul dan itu dapat dosa. Tapi saya rasa ibu-ibu di sini terada dan semua insya Allah mudah-mudahan. Betul kata. Mari kembali kepada niat. Innamal a'malu binniat. Niat kita untuk siar, silakan.
termasalah. Jangan jadi pertentangan. Kadang kita muslim dengan muslim pertentangan hal-hal yang sedikit kecil yang sebenarnya ada faedahnya, bikin ketorang hubungan silaturahmi bisa putus, ya. Apalagi kan di Ramadan ini kita perlu pupuk silaturahim, pupuk kasih sayang, ya, pupuk kepedulian yang tinggi, yang susah. Misalnya kita majelis talim, ya, kalau ada yang susah, ada yang sakit di bulan Ramadan, kita bikin perlu, mari kita lihat. Kalau ada doi termasalah, yang itu doi itu dari belakang, kita datang, kita doa, itu saja sudah jadi asifa, jadi penawar untuknya, ya. Jadi ibu-ibu, mari ketorang tetap melaksanakan, jangan jadi yang penghalang untuk ketorang itu. Yang penting siar, niat untuk siar, membaca Al-Quran. Al-Quran bisa memberikan syafaat pada ketorang di kubur, juga di yaumil masar, ya. Nah, itu ya, betul, sudah, itu sudah kasih. Ya, baik, selanjutnya masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi yang diberi kesempatan kepada saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nama saya Ibu Inang Lasumanga, perwakilan dari Majelis Ta'lim Al-Ilmi Imam Bonjol Salero. Begini Umi, saya bertanya, ada kebiasaan berbagi atau bertukar makanan buka puasa, tapi kadang-kadang sampai gengsi-gengsian atau mengharapkan apa yang mereka berikan melebihi apa yang kita beri. Kira-kira dapat mempengaruhi puasa kita atau tidak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan budaya kita, makanan, ya, sebelum berbagi buka puasa, terus bagaimana Umi melihat ini? Ibu Inang, orang di bulan Ramadan ini ketemu berbagi itu kan dapat pahala, ya, dapat pahala. Tapi kalau tadi saya bilang kembali kepada niat, kalau niat gengsi-gengsian itu sudah dosa. Tuh, ketorang kasih dikatakan orang ada bikin makanan sadap, misalnya kolak, ya, kacang hijau, baunya semerbak langsung di tetangga, misalnya, tuh terkasih sudah dosa. Tuh, karena tetangga siap huap, dong ada memasak sadapi, sudah dosa. Tapi kalau ketemu niat ikhlas karena Allah berbagi, bukan karena dia ada kasih kita mau balik, mau bagi lagi, lebih lagi supaya kita pun nama. Nah, itu sudah dosa, itu sudah jadi mudarat, ya. Jangan, mari niat dengan ikhlas bahwa orang bikin makanan lebih-lebih dengan berbagi supaya niat supaya tetangga juga dapat, kasih makan orang puasa ini kan berkah, ya, dapat pahala kasih makan orang puasa. Kenapa kita lihat sendiri, Habib Abu Bakar Al-Atas setiap kasih makan orang, setiap buka puasa tuh sampai sahur, orang dengan banyak begitu, itu karena mencari berkah, karena dapat pahala kasih makan orang, ya. Jadi ibu-ibu, mari kita jadikan contoh keteladanan itu untuk ketumpung kehidupan, ya. Habib saja berbuat demikian, apalagi keturang, ya. Kalau ada kenapa tidak, ya. Biar cuma sedikit, mari berbagi dengan niat yang ikhlas karena Allah. Jangan niat supaya kita ini mau kasih inilah, dia balik kasih pas saya lebih banyak, atau saya kasih supaya dia tahu kita ada kasih. Itu ada ria, cuma dipuji. Jangan itu mengurangi ketumpu nilai puasa, ya. Jangan ibu-ibu, ya. Ini ya, terima kasih. Ya, baik Bu Haji, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, kita masih ada satu kesempatan lagi untuk bertanya bagi ibu-ibu Majelis Ta'lim yang ingin bertanya. Kita masih akan kembali di program Taman Kalbu edisi Ramadan 1446 Hijriah. Saya Ibrahim Hamzah akan segera kembali setelah jeda komersil berikut ini. Tetap bersama kami di Gamalama TV.
Baik pemirsa Agama Alamat TV, masih bersama saya Ibrahim Hamzah dalam program Taman Kalbu spesial Ramadan 1446 Hijriah, dan masih bersama dengan 5 majelis taklim yang ada di Kota Ternate. Di antaranya ada Majelis Taklim Al-Ilmi Imam Bonjol Salero, kemudian Majelis Taklim Al-Hijrah Sulawesi Selatan, Majelis Taklim Al-Huda Bastion Talangame, kemudian Majelis Taklim Raudatul Jannah Bastion Karance, dan Majelis Taklim Nurul Hijrah Kalumata. Dan masih dengan Ibu Haja Masni BSA SHMM selaku Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara, dengan topik Ramadan spesial kali ini berjudul Marhaban Ya Ramadan. Kita sudah sampai kembali di diskusi dengan ibu-ibu. Apakah ibu-ibu masih punya pertanyaan? Oh baik, kita ke ibu yang depan, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ida Rejep dari Majelis Perwakilan Majelis Raudatul Jannah Bastion Karance. Di sini saya ingin bertanya, Umi. Pertanyaan saya sebagai berikut. Apa hukumnya jika Ramadan ini diwarnai dengan saling memfitnah, mencibir, atau orang bilang bakar lota, baik secara langsung atau melalui media sosial yang marak akhir-akhir ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sering terjadi Iya. Bu Haji. Bagaimana Ini. menanggapi hal ini? Iya. Jadi ibu-ibu, bakar lota itu, hasud, dengki, sombong, itu najis-najis batin. Najis-najis batin yang akan mengikis ketumpu amal-amal. Jadi kalau fitnah, al-fitnah itu asaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Karena dibilang kejam dari pembunuhan berarti itu lebih lagi. Jadi fitnah, bakar lota. Jadi sebenarnya kalau ketemu tutup aib orang lain, dengan sendirinya Allah menutup ketumpu aib. Ya ibu-ibu. Jadi hablum minallah, tadi saya bilang hubungan kita dengan Allah, kita salah kepada Allah, minta maaf, istighfar, Allah ampuni. Tapi dengan manusia yang lain sesama kita, bila tidak saling memaafkan, berarti doa itu kita zalimi mereka, doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sifat kada baik dan buruknya Allah. Allah pun di rukun iman, kada baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang baik ya ketemu dapat pahala kalau ketemu bikin kebaikan, tetapi yang buruk pun kalau ketemu peduli orang, sombong, dengki, hasud, fitnah, karlota, dengan sendirinya orang yang kita dahului itu minta kepada Allah, ya Allah hukumkan dia misalnya, Allah kabul, karena Allah pun sifat kada baik dan buruk datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketorang hati-hati ibu-ibu, mari bersihkan ketumpu hati dari najis-najis batin. Kalau ketorang pun ibadah lengkap semua, ketumpu puasa, ketumpu kebaikan-kebaikan, tetapi kalau ketumpu najis batin, masih batin, ketorang masih fitnah orang, masih dosa orang, masih sombong, masih dengki, dengan sendirinya ketemu zalimi orang, dorang pun dosa itu ketemu pikul, Allah kasih ketemu pikul, ketemu pun dosa ketemu terkuat-kuat, belum tahu ketemu dosa, dan ketemu amal itu Allah kasih berikan ke orang, dan rugi dunia, rugi akhirat. Jadi mari ton jaga mulu, karena ini mulu ini berbisa, mulu ini bisa bikin kebaikan ketorang jadi baik, dan mulu ini juga bisa bikin ketorang jadi bakulai, jadi bentrok ya. Jangan keton terpancing hal-hal ini. Kalau boleh di Ramadan nih, mari bersihkan keton hati-hati itu tadi, bersihkan sehingga keton ibadah tidak mengambang, tetapi insya Allah Allah ijabah pun ibadah puasa maupun ibadah-ibadah lain, ibadah salat lail, baca Al-Quran, bersedekah. Mari kalau boleh orang lain pun hal jangan keton urus sudah. Keton dalam hidup ini orang jangan urus orang pun masalah, keton urus keton pun hal sendiri. Tapi kalau keton untuk mau bicara orang, mau nasihat orang untuk kebaikan, tak masalah.
ya. Terus kalau ketorang minta maaf misalnya ya, minta maaf kepada orang yang ketorang fitnah, orang yang ketorang zalimi ya, bentar kasih maaf, itu dorang dengan Allah. Yang penting ketorang sudah terlepas, Allah maha mengetahui bahwa ketorang minta maaf. Kalau dorang tak mau maaf, dorang yang berdosa ya. Jadi hidup ini kan harus saling memaafkan. Mengapa setiap mau masuk Ramadan, mau masuk Idul Fitri, dorang saling minta maaf. Supaya itu, karena kalau ketorang masih simpan najis batin, masih marah 3 hari umat Islam, kalau 3 hari itu sudah dosa ya. Jadi kalau boleh mari jaga ketemu pupuk kasih sayang, pupuk silaturahmi, jaga ketemu pergaulan, jangan karena hal-hal sedikit merusak silaturahim kita. Silaturahmi kita itu besar. Allah panjangkan umur, Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita, dan insya Allah Allah angkat derajat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini mari nikmati dengan ikhlas. Nanti terakhir ada resep dari saya, 6 resep di samping hablum minallah, hablum minannas. Dan itu sebentar, terima kasih. Baik ibu-ibu, apa masih ada yang ingin bertanya? Ada. Ya, silakan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kia, perwakilan dari Majelis Taklim Nurul Hijrah Kalumata. Izin bertanya Umi. Saya mau bertanya tentang sholat taraweh, Umi. Apa perbedaan antara sholat taraweh jika kita melaksanakan taraweh dengan rakaat yang banyak dan rakaat yang sedikit? Terus kita memilih rakaat yang sedikit, bagaimana hukumnya Umi? Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salat tarawih. Iya, salat tarawih ini kan ada 2 pendapat ya. Bisa ton salat 23 rakaat ya, dengan salat tarawih 20 tambah witir 3, dan salat 11 rakaat 8 tarawih 3 witir. Sebenarnya jangan jadikan perbedaan, karena di Habib Abu Bakar al-Atas dan ketempuh wali-wali dong itu sesuai dan ketempuh kemampuan. Yang penting kembali kepada niat kita. Tadi saya bilang innamal a'malu binniyat. Kalau ketemu niat mau salat banyak, yang penting orang lihat misalnya. Contoh, tapi di sini tak ada sama sekali IP ada. Nah, itu berarti ketemu niat salah, ya suria. Tapi kalau ketemu niat ikhlas, ketemu sesuai, ketemu kemampuan. Saya rasa 8 rakaat, 11 rakaat dan 23 rakaat tidak masalah. Jangan jadi persoalan, karena hal-hal ini bisa bikin ketemu silaturahmi itu berantakan, bisa bikin ketemu baku ini. Jangan, akhirnya orang yang tersuka, orang yang masuk bikin provokator pakai ketorang baku lai. Jangan sama sekali ibu-ibu, apalagi ketorang ibu-ibu majelis taklim. Kalau siapa bilang turun cuma 8 rakaat 11, silakan, Allah yang nilai ya. Orang kan ternilai, ketorang pun sambayang itu Allah yang nilai, terima atau tidak itu Allah yang nilai. Jadi kita kembali kepada yang penting, kita sebagai umat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah kepadanya ya, untuk ibadah kepadanya. Jadi jangan kita persoalkan mau banyak atau sedikit, yang penting nawaitu kita laksanakan ya Ibu. Insya Allah kita laksanakan dengan nawaitu, dengan ikhlas, karena Allah lah yang akan menerima pahala kita dan memberikan pahala. Makasih. Iya. Mungkin yang terakhir ibu-ibu masih ada yang ingin bertanya? Ada. Ya, silakan yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, nama saya Rusmini, perwakilan dari Majelis Taklim Raudatul Jannah Bastion Karance. Pertanyaan kami,
komunikasi apa yang baik bagi kami para ibu untuk mendidik anak agar mau melakukan tugas dan tanggung jawab meningkatkan amalia ibadah di bulan Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait komunikasi ibu dengan anak dalam mendidik bulan Ramadan ini. Tadi saya sudah sampaikan ya ibu-ibu bahwa orang ibu-ibu ini al-ummu madrasatul ula. Ibu pendidik pertama dan utama. Ibu yang harus jadi contoh yang baik untuk anak-anak. Cara mendidik anak-anak jangan ketong dengan emosi ibu-ibu. Ya, tong ini banyak harus sabar. Kalau ketorang kasar dengan anak-anak, ilmu psikologi bilang dong otak kiri itu dong rekam apa yang ketong laksanakan orang tua. Jadi kalau boleh di bulan Ramadan ini supaya dorang ikut ketong nasihat dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, mari sama-sama mengajak dorang salat sama-sama, terus buka puasa sama-sama, dan keterang kalau dorang betul-betul puasa kita berikan dong penghargaan. Ini memotivasi mereka untuk nanti ke depan mereka mau melaksanakan perintah Allah tanpa dipaksa, ya. Jadi kalau boleh nak puasa sampai dohore, alhamdulillah. Ketorang jangan paksa dorang mesti puasa sampai maghrib. Kalau sumber akal balik baru mesti itu wajib berpuasa sampai selesai sampai maghrib. Tetapi kalau anak-anak masih di bawah 5 tahun, ya, ilmu pendidikan dan ilmu psikologi tuan terboleh paksa dorang. Mari ketong suruh dorang hari ini nak bisa puasa sampai kapan? Dohor umi, dohor. Kasih motivasi dong, iya sudah, boleh. Karena dorang masih di bawah umur. Tapi ada anak-anak yang bisa sampai maghrib, itu dong kekuatan. Termasalah. Tapi kalau boleh di waktu sahur ketong berikan makanan padat pada dorang. Kalau subuh-subuh jangan terlalu tempo ketong kasih sahur dan tidur dulu, bangun kasih makan makanan yang padat-padat yang bisa mengenyangkan mereka sampai mereka nanti berbuka puasa. Karena kadang-kadang anak-anak pun pencernaan itu kan tidak sama dengan ketong orang tua toh, jadi ketorang mesti pelan-pelan. Atau kasih minum susu kalau orang terlalu makan mungkin mengantuk malam-malam, bikin susu pada orang minum Ovaltine supaya orang kuat. Itu kalau yang di bawah 5 tahun ya. Tapi kalau yang sudah di atas sudah balik tuh itu tidak boleh lagi, itu harus berpuasa. Tapi orang tua tetap, terutama ibu, perhatikan dong sahur makanan yang betul menguatkan, mengenyangkan mereka sehingga mereka bisa sabar tunggu sampai maghrib ya. Karena kalau kita paksakan anak-anak kita untuk berpuasa sampai ini sedangkan kita tidak berikan mereka makanan yang gizi yang benar, itu kan mengganggu mereka pencernaan, bisa juga mereka sakit. Jadi kalau boleh sesuai kondisi mereka. Kalau hari ini mereka bilang, Umi, ibu saya sampai asar saja. Iya, kalau dong masih di bawah 5 tahun atau belum balik tidak masalah, ya kan, tidak masalah. Ini melatih mereka supaya mereka nanti bisa berpuasa. Tapi kalau 3-4 hari mereka puasa dohor, bisa bertahap. Kita jangan paksakan kita naik. Ini nak boleh asar. Kalau bilang boleh mak, asar. Habis itu kembali barang-barang kali asar. Sudah boleh mama, maghrib sudah boleh nak. Ya boleh maghrib. Dan kita berikan penghargaan kepada mereka. Nak, ini nak puasa sampai malam ini hebat. Mau buka puasa apa? Kita ikut dong mau, tapi jangan sampai berlebihan karena orang lain banyak juga susah ya. Jadi kalau dong misalnya mau makan bakso misalnya, ya buka puasa makan nasi dulu baru ikut dong mau. Ini memberikan motivasi supaya mereka mau berpuasa dengan senang hati, bukan dengan paksaan ya. Kita harus ibu tuh jadi ibu tuh harus rangkul anak-anak kita supaya terus kita juga tunjukkan bahwa orang juga ibadah betul. Kalau ketemu mau anak-anak ibadah betul, orang juga mesti ibadah betul. Jangan ketemu itu tadi saya bilang di muka televisi maghrib tapi tarawih berenang, tarawih sudah pideng papa sudah itu kan bukan jadi contoh yang baik. Malahan mari kita rangkul. Sudah kalau yang anak-anak perempuan terpi di masjid, ketemu terpi Habib Abu Bakar sana, mari sudah sama di rumah dengan perempuan. Tapi kalau anak laki-laki mari dengan pai tua suami bawa sama ini masjid karena wajib di masjid, tidak wajib di rumah ya. Kita yang wajib di rumah ya.
Itu. Tapi ibu-ibu, kita mau cari berkah. Ya, sebenarnya perempuan yang bilang di rumah tuh tidak wajib di rumah, ya. Wajib di rumah, tidak wajib di masjid. Tapi ini kan Habib Abu Bakar Al-Atas ada datang. Saya sendiri salat di sana mau cari keberkahan beliau, ya. Kita rame-rame salat di sana, perempuan tidak masalah. Karena kita mencari keberkahan dari ini wali Allah yang melaksanakan salat tarawih, witir, kasih makan orang. Mari kita cari keberkah. Kita pun jalan, misalnya kita dari Bastion ke sana selatannya, kita ke Habib, jalan banyak itu, di setiap langkah kita insya Allah dengan izin Allah kita mendapat pahala, ya. Jadi mari semua kembali kepada niat. Kita kembali kepada niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mendidik juga anak-anak harus dengan niat, ya Allah, saya didik anak-anak saya ini supaya anak-anak ini ke depan bisa berpuasa dengan baik, bisa melaksanakan perintah-perintah-Mu dengan benar, ya Allah, dan juga didik mereka untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik, saling bermusuhan, ya, saling misalnya kalau adik kakak ada berkelahi, mari kita jadi penengah yang baik. Jangan kita punya kesayangan ini, misalnya adik ini kita dengan dia ini kasih pada yang ini kita kasih saya. Ini juga merupakan hal-hal kecil yang nanti merusak mereka rekam, dan insya Allah besar akan mereka melaksanakan hal yang sama. Mungkin itu, terima kasih. Iya, menarik sekali ya perbincangan kita di kesempatan kali ini untuk program Taman Kalbu spesial Ramadan 1446 Hijriah. Dan sepertinya kita sudah sampai di penghujung program. Kita akan kembali saat lagi setelah jeda komersil, akan ada closing statement. Untuk itu tetap bersama kami di Gamalama TV untuk program Taman Kalbu spesial Ramadan 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ramadan telah menyapa kita. Mari bersihkan diri, bersihkan hati guna melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad Syafi'i, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita di perjalanan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan kebersihan. Mari jaga kota ini tetap bersih, kurangi produksi sampah dan patuhi jadwal membuang sampah. Semoga Ramadan ini berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk menjawab tanggapan publik terkait pekerjaan yang hanya ditegaskan Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Ruslan Muhammad Nur Taib. Pernyataan ini juga untuk... Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah Provinsi Maluku Utara kejelasan dana bantuan 3,7 triliun rupiah yang akan digunakan untuk pembangunan Sofifi masih menjadi tanda tanya. Peserta belia ini sukses menjalankan tugasnya dalam upacara. Kepala SD Katolik Santa Teresia Titus Rahael dalam amanat upacaranya mengingatkan akan pentingnya disiplin. Komisi 1 DPR RI lakukan rapat dengar pendapat tentang penyiaran di Maluku Utara. Tingginya biaya sewa MUX akan dibicarakan kembali dengan penyedia MUX dan pemerintah agar TV lokal bisa dibantu dengan berbagai kemudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan berkah ini. Saya Hajar Rosdiana Turui, SPD Terkep MKes, Ketua Perempuan Peduli Pembangunan Daerah Indonesia Provinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan 1446 Hijriah. Ibu kuat, ibu sehat, ibu hebat. Perhatikan gizi kalian untuk masa depan generasi muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumah menjenguk saudaranya dalam keadaan sakit, sesungguhnya dia sedang melangkah meniti kakinya kepada Hurfatul Jannah. Kita melaksanakan hablum minallah, urusan kita dengan Allah. Tetapi hablum minanas salah satunya
Agama itu disebut agama yang paling besar apabila diamalkan atau dilakukan oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SMP Islam 1 Kota Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita menjaga hati, menjaga pikiran, dan selalu berbuat baik kepada sesama hamba Allah. Semoga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom, pemirsa Gamalama TV yang diberkati Tuhan. Kita boleh ada lagi di saat ini dalam acara Sentuhan Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat baik dengan alam adalah salah satu yang wajib dilakukan, termasuk dengan aktivitas penghematan air demi menjaga cadangan air tanah. Saya Muhammad Syafi'i, PJ Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Akegaale Kota Ternate, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hemat air, matikan keran yang tidak penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam. Ramadan bulan multi pahala. Banyak pesan kebaikan yang mesti kita dapatkan dan kita lakukan. Mari tingkatkan amalia di bulan suci ini. Saya Haja Masni bin Syekh Abu Bakar, Ketua Badan Kontak Majelis Ta'lim Maluku Utara, beserta keluarga, juga dengan pengurus daerah BKMT seprovinsi Maluku Utara, mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan 1446 Hijriah. Jangan biarkan Ramadan berlalu dengan sia-sia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama kami di program Taman Kolbu spesial Ramadan 1446 Hijriah dengan saya Ibrahim Hamzah dan Majelis Taklim yang ada di Kota Ternate bersama dengan Ibu Haji Masni BSA SHMM selaku Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Provinsi Maluku Utara. Tidak terasa Ibu Haji kita sudah sampai di penghujung program. Alhamdulillah. Untuk itu maka kita dengarkan closing statement terkait dengan marhaban ya Ramadan. Ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Siyam, ya, marhaban ya Syahrul Quran. Ya, saya biasa ya, kita bersalawat saja sudah ya, sedikit supaya berkah. Tung bicara subahnya dari tadi nih toh. Nah, nanti tutup dengan ucapan selamat menjalankan ibadah Ramadan ya. Tung salawat ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sama-sama ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salam
salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min humma bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah salawat kita di rumah Allah ini, di masjid ini, insya Allah dicatat sebagai kebaikan timbangan berat kita di akhirat, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala meridai kita mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan bersama beliau di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Mari sama-sama akhirnya waktu yang memihak kepada kita, kami yang hadir di sini ingin mengucapkan selamat kepada ibu-ibu maupun kepada pemirsa Gamalama TV, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga insya Allah kita diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit, musibah, mara bahaya, sehingga kita bisa beribadah puasa dan ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan dengan sempurna. Insya Allah ya Allah menambah iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Gamalama TV, sudah sampai di penghujung program. Terima kasih kepada ibu-ibu Majelis Taklim dari Majelis Taklim Al-Ilmi Imam Bonjol Salero, kemudian Majelis Taklim Al-Hijrah Sulawesi Selatan, Majelis Taklim Al-Huda Bastion Telangame, Majelis Taklim Raudatul Jannah Bastion Karance, dan Majelis Taklim Nurul Hijrah Kalumata. Juga terima kasih banyak kepada Ibu Haja Masli BSA SHMM selaku Ketua Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Provinsi Maluku Utara. Akhir kata, saya Ibrahim Hamzah pamit dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.